Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Apriliani dengan NPM 23003 2012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi saya di Desa Sri Pendowo. Yang pertama, marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam presentasi siang hari ini. Dan kedua kalinya salawat dan salam telah kita sembahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk yang terhormat Bapak Randes Radian Aziz MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi, dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir presentasi pada siang hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya langsung saja dimulai. Desa Sri Pendowo. Nah, Desa Sri Pendowo awalnya adalah dua buah dusun, yaitu Dusun Cugo asal kota Guntur, sebuah kata sandi atau isyarat yang digunakan para penebang, para perintis untuk mengusir penghuni hutan termasuk manusia pedalaman. Setelah terciptanya sebuah dusun dengan sebutan Cugo untuk mempermudah pengucapan, dan Dusun Badran, kata lain dari Bondro yang berarti bagi kali. Kedua dusun tersebut merupakan bagian dari Desa Sri Pendowo dengan sebutan Sribawono Barat. Pada tanggal 6 Juni 1955 mulailah pembentukan sketsa wilayah yang dipimpin oleh Bapak Sugiarto, dan yang kedua itu ada Bapak Hadi Sukirwan, yang ketiga ada Bapak Sukiman KS, yang keempat ada Bapak Sunardo, yang kelima ada Bapak Hasanuddin, yang keenam ada Bapak Budiono, dan yang ketujuh ada Bapak Ngatirin, dan yang terakhir ada Bapak Bang Ngadio. Baik, yang selanjutnya itu langsung aja ke kondisi sosial budaya. Kehidupan masyarakat di Desa Sri Pendowo ini sangatlah kental dengan tradisi dan tradisi peninggalan leluhur, upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia, lahir, dewasa, atau berumah tangga, dan mati. Seperti upacara kelahiran, khitanan, perkawinan, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan keartian hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat. Selain itu, tradisi sedekah bumi bersih desa dan semacamnya juga masih dilakukan setiap tahunnya. Kegotong royongan masyarakat masih kuat, kebiasaan menjenguk orang-orang sakit, dan masih dilakukan masyarakat biasanya ketika menjenguk orang sakit bukan membawakan makanan yang dibawa, tetapi mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada si sakit untuk meringankan beban. Baik, selanjutnya itu adalah langsung aja mempersingkat waktu, yaitu penerapan nilai Pancasila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini yang pertama itu ada percaya dan takwa kepada Tuhan. Yang kedua itu selalu rukun dengan semua warga yang berbeda agama. Contohnya itu masyarakat Desa Sri Pendowo ini rukun dan selalu memudahkan warganya untuk beribadah, walaupun ada banyak perbedaan, tetapi perbedaan itu tidak membuat mereka saling menjatuhkan satu sama lain. Bahkan kita semua mendukung apa yang baik untuk mereka sendiri dengan syarat tidak merendahkan diri sendiri dan masyarakat sekitar. Yang kedua, ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu contohnya penerapannya itu menghormati hak-hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing orang sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM. Contohnya, warga masyarakat Desa Sri Pendowo mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Contoh penerapannya yaitu menjunjung tinggi kehormatan negara jika sedang berada di luar negeri. Contohnya, warga masyarakat Desa Sri Pendowo dengan memelihara perdamaian yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang keempat, ada sila keangkatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasyarakatan perwakilan. Contohnya yaitu memprioritaskan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Contohnya, warga masyarakat Sri Pendowo mengadakan rapat calon pemilihan kepala desa dalam bersama menunjukkan bahwa keputusan yang diambil harus didasarkan pada
menyampaikan pandangan dan pendapat sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama yang diambil melalui diskusi yang terbuka dan adil. Baik, untuk sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu untuk penerapannya itu ada tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Contohnya warga masyarakat yang selalu menerapkan sikap menghargai kebebasan dan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebaiknya tidak memaksa kehendak kepada orang lain atau memaksakan pendapat kita pada orang lain. Baik, selanjutnya itu ada penyimpangan. Yang pertama itu adalah penyimpangan sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu melanggar kewajiban dalam beribadah. Kewajiban termasuk beribadah itu termasuk kewajiban yang dilakukan oleh seluruh masyarakat di Desa Sipondowo. Jadi melanggar itu salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun sebagian kecil masyarakat sering melakukan, tetapi hal ini bisa diatasi karena beribadah sangat penting bagi setiap individu. Yang kedua itu ada sila kemanusiaan yang beradil dan beradab, yaitu melanggar hak asasi manusia. Sifat ini kerap terjadi di desa Sipondowo. Masyarakat desa tidak sadar sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap individu maupun kelompok. Sifat seperti ini harus segera dihilangkan supaya tidak mengarah ke pihak lainnya dan supaya tidak merugikan sesama. Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Contohnya itu bersikap egois dan ingin menang sendiri. Egois kerap terjadi di setiap individu karena hal ini sudah wajar dan tanpa sadar dilakukan oleh desa Sipondowo. Seperti contoh jika ada perbuatan sembako, mereka rakus dan ingin semuanya sendiri, padahal pembagian sembako itu untuk seluruh masyarakat desa Sipondowo. Bahkan pernah terjadi penimbunan sembako saat masa COVID-19. Sembako yang seharusnya dibagikan malah digunakan untuk keperluan pribadi. Dan untuk selanjutnya ada sila praktek yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu tidak menggunakan rasa empati dan simpati. Rasa simpati dan empati harus dimiliki oleh desa Sipondowo, terutama masyarakat desa Sipondowo, karena di desa kebanyakan cenderung rasa simpati bisa timbul karena kasihan terhadap individu lain. Jika itu tidak ada di setiap individu, maka proses saling membantu sama lain menjadi berkurang sehingga terjadi acuh tak acuh. Baik, cukup sekian. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Silakan. perkenalkan nama saya Hana Uci Saragila dengan NPM 2301031024. Baik Kak Indah, izin bertanya, dari penjelasan yang tadi disampaikan, coba sih tolong berikan apakah ada upaya yang konkret atau upaya yang lebih lebih realistis yang telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk mencegah penyimpangan terhadap contoh yang Kak Indah sebutkan tadi pada sila kedua, yakni pelanggaran hak asasi manusia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Anam. Di sini saya akan menjawab, yaitu dengan cara mengimplementasikan kebijakan yang mendukung toleransi, kerjasama antar warga, dan pengawasan aktif terhadap potensi penyimpangan juga termasuk dalam langkah-langkah yang diambil. Gimana? Baik, ada yang bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Delia Kurniawati dengan NPM 2301032016. Saya ingin bertanya, menurut Anda sendiri, bagaimana sih peran aktif pemerintah di desa Anda dalam menciptakan kebijakan atau program yang mendukung terwujudnya keadilan sosial? Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan Delia. Menurut saya sendiri, untuk pemerintah desa itu sudah cukup baik. Nah, meskipun terdapat sisi-sisi gelapnya, namun untuk